Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwa mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janji memang ringan diucapkan, namun berat untuk ditunaikan. Betapa banyak orang tua yang mudah mengobrol janji kepada anaknya, tapi tak pernah menunaikannya. Betapa banyak orang yang dengan entengnya berjanji untuk bertemu, namun tak pernah menepatinya. Dan betapa banyak pula orang yang berhutang, namun menyelisih janjinya. Bahkan meminta uzur pun tidak. Padahal Rasulullah SAW telah banyak memberikan teladan dalam hal ini, termasuk larangan keras menciderai janji dengan orang-orang kafir. Manusia dalam hidup ini pasti ada keterikatan dan pergaulan dengan orang lain. Maka setiap kali seorang itu mulia dalam hubungannya dengan manusia dan terpercaya dalam pergaulannya bersama mereka, maka akan menjadi tinggi kedudukannya dan akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara seorang tidak akan bisa meraih predikat orang yang baik dan mulia pergaulannya kecuali jika ia menghiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Dan di antara akhlak-akhlak terpuji yang terdepan adalah menepati janji. Al-Quran telah memperhatikan permasalahan janji ini dan memberi dorongan serta memerintahkan untuk menepatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 51 yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sudah menunggukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 34 dan yang artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara dan melaksanakan janjinya. Hal ini mencakup janji seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, janji hamba dengan hamba, dan janji atas dirinya seperti nazar. Masuk pula dalam hal ini apa yang telah dijadikan sebagai persyaratan dalam akad pernikahan, akad jual beli, perdamaian, gencatan senjata dan semisalnya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa menepati janji merupakan hal terpuji yang terdepan. Maka tidak heran jika para rasul yang merupakan panutan umat dan penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia ini. Dahulu ada sahabat Nabi SAW bernama Anas bin An-Nadr radhiyallahu anhu. Dia amat menyesal karena tidak ikut berperang Badar bersama Rasul SAW. Dia berjanji jika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya medan pertempuran bersama Rasulullah SAW, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat pengorbanan yang dilakukannya. Ketika berkobar perang Uhud, dia berangkat bersama Rasul SAW. Dalam perang ini, kaum muslimin terpukul mundur dan sebagian lari dari medan pertempuran. Disinilah terbukti janji Anas. Dia terus maju menerobos barisan musuh sehingga terbunuh. Ketika perang telah usai dan kaum muslimin mencari para syuhada Uhud, didapati pada tubuh Anas bin An-Nadr ada 80 lebih tusukan pedang, tombak, dan panah, sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya kecuali saudaranya. Lalu turunlah ayat Al-Quran. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Surat Al-Ahzab ayat 23. Diriwayatkan dari Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu kami berjumlah 7 atau 8 atau 9 orang di sisi Nabi SAW. Maka beliau bersabda, tidaklah kalian berbaiat kepada Rasulullah. Maka kami bentangkan tangan kami. Lantas ada yang berkata, kami telah berbaiat kepadamu, wahai Rasulullah SAW. Lalu atas apa kami membaiat Anda? Nabi SAW bersabda, kalian menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya sedikit pun. Kalian menegakkan sholat 5 waktu, mendengar dan taat kepada penguasa. Dan Nabi SAW mengucapkan kalimat yang samar lalu berkata, dan kalian tidak meminta sesuatu pun kepada manusia. Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku melihat cambuk sebagian orang-orang itu jatuh, namun mereka tidak meminta kepada seorang pun untuk mengambilkannya. Seperti itulah besarnya permasalahan menepati janji di mata generasi terbaik umat ini. Karena mereka yakin bahwa janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada kalimat yang terucap kecuali di sisinya ada malaikat pencatat.
Intinya, keimanan yang benar itulah yang akan mewariskan segala tingkah laku dan perangai terpuji. Hal ini sangat berbeda dengan orang yang hanya bisa memberi janji manis yang tidak pernah ada kenyataannya. Tidaklah mereka takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala karena ingkar janji. Tidaklah mereka tahu bahwa ingkar janji adalah alat iblis dan para munafikin. Ya, surah ini mungkin bisa didengar. Tapi bagaimana bisa mendengar orang yang telah mati di hatinya dan dikuasai oleh setan? Menepati janji adalah bagian dari iman. Barang siapa yang tidak menjaga perjanjiannya, maka tidak ada agama baginya. Maka seperti itu pula ingkar janji, termasuk tanda kemunafikan dan bukti atas adanya makar yang jelek serta rusak hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat. Seorang mukmin tak berbeda dengan munafik. Apabila dia berbicara, jujur ucapannya. Bila telah berjanji yang menepatinya, dan jika dipercaya untuk menjaga ucapan, harta, dan hak, maka ia menjaganya. Sesungguhnya menepati janji adalah barometer yang dengannya diketahui orang yang baik dan dari yang jelek, dan orang yang mulia dan orang yang mulia dari yang rendahan. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman lagi bersih, dan surga bertingkat-tingkat keutamaannya. Sedangkan yang tertinggi adalah Firdaus. Darinya memancar sungai-sungai yang ada dalam surga, dan di atasnya adalah Arsyur Ar-Rahman. Tempat kemuliaan yang besar ini diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Di antaranya adalah menepati janji. Mungkin ini saja ceramah singkat dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.